Hmm, tapi sama aja di Roma yang terpecah itu sama saja menyesatkan. Host, di mana nih kau host? Ngandre. Oh, Iya, Mandre. saya kalau lagi makan saya turun komal dulu. Enggak mau naik saya komal kalau lagi makan. Nanti diminta bicara enggak, wah parah. Lagi makan baru bicara. Kemarin itu saya bahas beberapa perjanjiannya di roomnya Bunda Uni ya. Saya pernah bilang, Siapa? Bunda Niripa. Pak, saya bilang begini, pelajaran tentang trafficking itu memang mulai ya diajarkan oleh Roma ya ketika Paus Nikolas V memberikan mandat ya yang bernama Dum Diversa atau Bula Dum Diversa itu kepada Raja Alfonso ya, Spanyol ya, tentang perbudakan. Jadi terjadi penjualan manusia besar-besaran di Eropa, dari Afrika ke Eropa masa itu. Jadi orang-orang Afrika dijadikan budak kan begitu. Tapi si Joseph dibawa tuh, waduh parah Joseph dibawa itu, tidak teriakin naik kok Joseph, tidak berani Joseph naik. Nah, kan begitu. Ada tapi yang dibawa hoax katanya. Saya bilang bukan hoax, itu sejarah penjualan manusia pertama kali di dunia. Nah, makanya Anda sekarang kenal dengan sebutan trafficking gitu. Jadi banyak budak-budak yang dijual jadi budak seks ya, sampai budak untuk melayani tuannya, kan begitu kawan-kawan. Jadi itu semua divalidasi langsung oleh kan, tapi bukan Roma Timur ya, Roma Barat ya, kepausan. Paus Nikolas V itu kan Roma Barat, Bang. Bunda, bukan Roma Timur. Kan begitu. Jadi peristiwa Dum Diversa itu peristiwa besar di mana orang-orang Afrika dijadikan budak ya, budak seks, pokoknya segala macam dijual ke Eropa, kan begitu. Nah, itu diberikan langsung Paus Nikolas V kepada Raja Alfonso Spanyol. Karena kenapa Roma memberikan bula seperti itu ya, perintah seperti itu kepada Raja Alfonso? Karena Raja Alfonso mendukung kekuatan militer Roma. Nah, dulu Roma itu tidak bisa berkuasa penuh kalau tidak ada Spanyol. Tidak ada kekuatan militer dari Spanyol. Nah, nanti di abad ke-17 ya, setelah King James Version itu, kekuatan Inggris, Prancis, Belanda, Jerman itu yang sudah didominasi Protestan sudah mampu menyaingi kekuatan kedua negara ini. Akhirnya pecah perangnya 30 tahun itu, 16 antara Katolik dan Protestan, mulai 1618 hingga 1648. Kan begitu. Nah, jadi pembantian pada masa itu paling kejam itu di kota Mandemuk, Jerman. Nah, begitu kira-kira. Kita sapa izin Bang Goto. Jagur, Ya, Kristen. Bunda Karol, disapa dulu Bunda Karol. Iya, Jagur, Kristen. Oke, kita simak ini sebentar ya. Ini namanya ini ya, terpecahnya ini patriak namanya dia ya. Cara dia nipu coba kita simak ya teman-teman. Besari dulu host. Roma Timur itu kalau patriak, imamnya namanya patriak. Roma Timur, Ortodoks. Besari dulu host. Jadi bukan cuma paus, patriak pun begini ya. Host, bisa nggak dibesarin? Ya, patriak itu Ortodoks. Kenapa saya dibesarkan? Bunda Rahma yang besarkan. Dengar ya tipu-tipunya Karesteng. Surah 4 ayat 171 Anissa kan, Isa fainahu kalimatullah, dibuang ayatnya. wa ruhu minhu alquha ila maryam. Balik ayatnya. Isa adalah kalimatnya Allah dan roh yang daripadanya, Baik, yang ditumpahkan atas Maryam. yang ditumpahkan. Wah, hilang. Nah, di sini Isa kalimatullah, dia disebut kalimatullah, the word of God. Jadi bukan sebuah kalimat, memang sang kalimat itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. The word of God, Tuhan di muka bumi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mungkin teman-teman kita di sana yang non-muslim akan merasa bahagia, bahkan berbunga-bunga karena ada seorang tokoh dari pendeta sendiri yang bisa bahasa Arab, bisa Al-Qur'anul Karim. Mungkin mereka akan tepuk tangan melihat ini ya, Hafizlah, di mana pendetanya hafal Al-Qur'an, hafal bahasa Arab.
bisa menyampaikan dengan baik dan betul menurut mereka dan keyakinan mereka. Tetapi alhamdulillah, tahukah bahwa yang dibacakan oleh pendeta ini, yang pertama keliru, yang kedua dibolak-balik ayatnya, bahkan ada ayat dihilangkan. Alhamdulillah. Ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Bahkan ini diada-ada. Ayatnya diputar balikan dan ayatnya ada yang dihilangkan. Kok bisa seperti itu? Makanya kami menekankan kepada non-muslim di sana untuk belajar Islam bukan dari pendeta, tetapi langsung dari ulama-ulama Islam yang mereka mumpuni dalam bidangnya. Maka dalam kesempatan ini kami mohon kepada sahabat semua agar video ini bisa kemudian tersampaikan juga kepada non-muslim di sana yang mungkin memandang kepada bapak ini, pendeta ini adalah seorang yang mungkin pandangannya tuh hebat luar biasa, tetapi ya ikhwah, ini nol belaka ikhwah. Dan ini adalah kekeliruan yang ditampilkan, yang dipertontonkan kepada halayak umum. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, izinkan kami menjelaskan ini dan mohon simak sampai akhir karena kita akan mengetahui bagaimana kebenarannya sesuai dengan Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama, kita akan tampilkan ayatnya supaya kita bisa belajar bersama dalam surah Al-Qur'an An-Nisa ayat ke-171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Ayat atau kalimat Rasulullah tadi ditiadakan oleh orang ini. Begitu tidak bertanggung jawabnya. Kalau misalkan Anda ingin menampilkan ayat, silakan Anda baca keseluruhan ayatnya. Jangan dipotong ayatnya, kemudian dipenggal ayatnya, dan itu yang sesuai nafsu Anda, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu sangat tidak beretika. Kalau hemat kami, maka coba lihat ayatnya. Ini dihilangkan, Rasulullahnya dihilangkan. Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam. Isa adalah putra Maryam. Rasulullah sebagai utusan Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, wa kalimatu alqaha. Nah, harusnya kalimatnya itu seperti ini, Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha. Ini dibalik ya, sedangkan tadi pendeta ini mengatakan wa kalimatuhu wa ruhu minhu alqaha Di dalam surah 4 ayat 171. Putus. Jadi itu ya tipu-tipunya ya, itu ortodoks. Israf Jadi sama aja teman-teman. dalam surah 4 surah ayat 171. Katolik, ortodoks sama aja. Kalau nggak nipu, nggak laku. Sangat luar binasa ya. Siapa dulu bundanya, Bunda Karol, Bunda Rahma. Karol, sekte, rumput-rumputan, selamat pagi. Dia tidak akan menjawab kalau tidak dilengkapi Bunda Karol. Gitu. Bunda Karol, denom, rumput-rumputan, denom apa dia, tumbuh-tumbuhan. Apa kabar? Udah selesai tadi. Udah itulah, Viral, minta diviralkan selesai ya. itulah tipu daya. Romo Episkop, Romo Iya. Episkop Daniel Biantoro. Ya itu, menipu dia bang. Demi menyebarkan karesteng dia menipu kawan-kawan. Nah, Menghilangkan saya tidak mau berurusan dengan yang itu. Saya tertarik sebenarnya dengan pernyataan penjelasan panjang lebar siapa tadi, Goto ya, Bang Goto. Terutama tentang perang-perangi apa istilahnya tadi sebenarnya? Trafficking, human trafficking. Ini Bunda, yang dijabarkan Bang Goto, Tuhanmu itu poligami, punya istri. Oh ya, terserah. Ya terserah, banyak yang dijabarkan oleh Bang Goto tadi. Saya tidak peduli soal poligami dan Tuhan saya tidak peduli. Saya peduli tentang ritual. Tunggu. Ya, saya peduli, saya tertarik dengan pernyataan penjelasan Bang Goto tentang human trafficking itu. Ya, siapa saja pelakunya, dan sebenarnya tentang peperangan atau apa ya? Apa bisa dibilang ya? Kau bicara apa? Penjajahan. Tentang penjajahan ya Bang Goto. Penjajahan itu sebenarnya arahnya terhadap siapa, dan kalau sekarang sebenarnya siapa yang masih disolimi atau dijajah sekarang? Yang ditanya itu pelakunya siapa, Pak? Bunda. Pelakunya itu Kaliteng.
Ya, pelaku. Ya, Bang Goto masih mute ini. Saya tertarik dengan yang dijajah siapa? Jangan tertarik. Manusia menjajah manusia atau apa? Menjajah siapa? Bang Goto, ada orang nih, Bunda nih tertarik sama Bang Goto. Takkan, Bang Goto, Bunda tertarik samamu. Ya, Bang Goto masih mute Bang Goto. Tadi saya sangat tertarik soal pembahasan perang, penjajah sebenarnya. Menjajah, dijajah. Siapa sih sebenarnya yang sedang menjajah? Bagaimana perkembangan penjajahan sekarang ini disadari atau epistemologi, terminologi penjajahan itu apakah sementara meluas saat ini atau dari dulu sampai sekarang penjajah dan menjajah itu hanya seputaran manusia dan korbannya manusia saja? Ya, oke. Dia pasti lari sebelum dijawab Bang Goto, dia mau pasti lari kepada pembantaian hewan, penjajahan terhadap hewan. Kalau penjajahan terhadap hewan itu ngapain kita urusin, karena hewan itu kan makhluk yang tidak berakal, kan begitu. Dalam Kejadian 2 kan sudah jelas Bang, bahwa kita ini Kejadian 1 ayat yang ke-26, manusia diciptakan itu untuk berkuasa terhadap hewan-hewan ya yang ada di darat dan di laut. Berapapun kita bantai hewan tidak ada masalah, kan begitu, karena kita memang diperintahkan untuk berkuasa atas mereka. Berkuasa itu berarti mengendalikan apa yang kita kuasai, kan begitu Bang ya. Tapi Abang kan tadi bertanya tentang penjajahan, jadi begini ya. Awal mula penjajahan itu perjanjiannya bernama Tordesillas. Jadi Tordesillas ini lahir karena perjanjian Intercaetera ya. Jadi sebelum Intercaetera ada namanya Dum de Versa tadi yang saya jelaskan, penjajahan terhadap bangsa Afrika. Bangsa Afrika dijadikan budak lalu dijual ke Eropa dan dan daerah Amerika, kan begitu ya. Tapi dulu belum nama Amerika. Dulu masih dihuni suku Indian, kan begitu. Hanya sudah ada sebagian imigran yang masuk ya. Kan nanti benua Amerika itu ditemukan oleh Christopher Columbus 1489, kan begitu. Jadi begini. Setelah Dum de Versa itu sukses ya, di mana orang-orang Afrika dijadikan budak ya. Beberapa tahun kemudian lahir perjanjian yang bernama Intercaetera. Kalau Dum de Versa itu 1452 ya, divalidasi oleh Paus Nicolas V ya, diberikan kepada Raja Spanyol, Raja Alfonso pada saat itu. 1493 ada bula juga yang dikeluarkan oleh kepausan pada saat itu disebut dengan Intercaetera, itu 1493 ya. 5 tahun setelah Christopher Columbus itu dinyatakan menemui benua Amerika. Jadi di benua Amerika ketika Christopher Columbus menemukan itu di sana, sebenarnya sudah banyak orang-orang dari luar dari benua itu yang masuk ke sana, kan begitu. Bahkan perdagangan budak itu sampai ke sana, kan begitu. Nah, makanya ada Intercaetera. Intercaetera ini diberikan paus pada masa itu untuk Ratu Elizabeth dengan Raja Ferdinand Spanyol, diberikan untuk meneruskan Dum de Versa, kan begitu. Tahun 1494 ya dikeluarkan lagi bula yang bernama Tordesillas. Jadi Christopher Columbus meminta pengakuan dari Roma bahwa dialah orang pertama kali yang menemukan benua Amerika, padahal bukan, karena sebelumnya udah banyak imigran yang masuk ke Amerika kala itu. Bahkan sempat bertegang dengan suku Indian yang akhirnya dilakukan genosida terhadap suku Indian. Suku Indian akhirnya musnah di daratan Amerika, kan begitu. Bang Karol. Jadi ditarik garis dari Tanjung Verde ya, Tanjung Verde Kutub Selatan untuk membagi wilayah jajahan, kan begitu. Perjanjian Tordesillas ini melibatkan dua negara besar, Spanyol dan Portugis. Jadi Portugis dikasih wilayah timur termasuk masuk ke Indonesia wilayah timur, Spanyol diberikan wilayah barat untuk dilakukan imperialisme atau kolonisme. Jadi mereka membawa jargon yang bernama God Glory Gospel ya. Gold itu eksploitasi, glory itu kejayaan, gospel itu Bible. Jadi program Tritunggal ini tidak bisa berpisah.
Jadi dari dua negara besar ini ada dua negara yang mengikut di belakangnya yang disetujui juga oleh Paus karena ada kerjasama pada masa itu Katolik dengan Protestan. Jadi Katolik dengan Ortodoks pada masa itu ada kerjasama. Jadi Belanda, Inggris, ya, terus Spanyol, Portugis, ya. Saya ulang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis. Jadi dibagi nih wilayah jajahan. Dibagi. Spanyol dengan Inggris diberikan wilayah barat, ya. Portugis dan Belanda diberikan wilayah timur, termasuk Malaysia, Brunei, kan begitu. Tapi karena Inggris dan Spanyol ini serakah, masuk juga dia ke timur. Makanya dilaksanakan perjanjian Saragossa, membuang kembali Spanyol dan Inggris keluar dari wilayah timur. Kan sempat itu menjajah Malaysia kan Inggris, jadi bahkan menjajah Indonesia. Nah, dari sini Bang mulailah penjajahan ke seluruh dunia. Siapa yang validasi? Validasi adalah Katolik, terutama Paus Clemens, ya, sampai nanti zaman Martin Luther, Paus Leo ke-10. Jadi semua penjajahan di muka bumi Bang semuanya divalidasi oleh Katolik. Kaisar Roma bekerja sama dengan Liga Katolik dengan perjanjian yang pertama kali mulai dari perbudakan, Dum de Versa, Inter Caetera, akhirnya lahir Tordesillas. Kan begitu ya. Tordesillas inilah perjanjian yang paling banyak memakan nyawa sampai detik ini. Kenapa saya katakan? Karena warisan dari Tordesillas Anda bisa lihat di Indonesia. Anda bisa lihat bahkan di kampung saya ini, Anda pernah belajar sejarah Westerling, korban 40.000 jiwa, di mana orang Makassar 40.000 jiwa Bang ditanam di satu lubang. Itu warisan dari perjanjian Tordesillas. Nah begitu Bang. Jadi kalau Abang tanya, penjajahan bukan Protestan yang mulai, penjajahan itu Katolik yang mulai. Karena untuk menjajah dunia, kepausan, ya, Liga Katolik dengan Kaisar Roma dengan lembaga keagamaannya ini yang memvalidasi penjajahan di atas dunia. Nah, begitu kira-kira sedikit Bang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Bang Karol. Bunda Karol, lanjut. Ya memang, ini entah menguncang atau apa, yang penting kajian sejarah ini memang patut untuk diperhatikan, perhitungkan, pertimbangkan. Kemarin ada seorang Ustadz Dian pernah menjelaskan bahwa harus lebih dahulu meluruskan soal katanya ketuhanan, baru yang lain-lain ikutan lurus katanya. Tapi saya belum melihat bagaimana ketuhanan lurus baru yang lain-lain lurus, sementara kekristenan dan Islam juga saya belum melihat soal perhatiannya terhadap penjajahan hewan itu berbeda. Mana yang lurus di kedua itu, di kedua mereka. Iya, kalau dikatakan tadi saya sudah jelaskan Bang. Kalau masalah hewan apapun itu kita diberi kuasa kan dalam Bible Abang. Coba baca itu Bang. Kejadian 1, Kejadian 2 kan begitu. Jadi kita diberi kuasa untuk hewan-hewan baik di darat maupun di laut. Anda kalau ke Toraja, ya, baru Anda menyaksikan budaya Rembu Solo. Anda kalau mindsetnya berpikir bahwa kita menjajah hewan, Anda salah. Di sini Bang ratusan ekor kerbau dikorbankan demi melancarkan atau melaksanakan adat istiadat Tanah Toraja. Makanya dia terkenal di seluruh dunia tuh upacara Rembu Solo Bang. Dan itu tidak salah. Kenapa? Tidak salah karena memang sudah ada perintahnya jauh-jauh hari, Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu. Makanya di Yahudi Bang, kalau Abang belajar budaya Yahudi, budaya Pesah, budaya Yom Kippur, Hanukkah, Sukkot dan yang lain, ketika Yahudi itu melakukan upacara adat, itu yang dikorbankan hewan. Pasti ada hewan dipotong, kan begitu. Nah, kalau dulu kan zaman Musa itu kan ada namanya korban bakaran zaman Abraham, Musa, ya. Kan begitu Bang, itu tidak masalah karena memang sudah ada perintahnya, bahkan masuk dalam 613 mitzvot Yahudi dalam budaya Yahudi. Berarti memang budaya tempat tertentu atau suku-suku tertentu punya maksudnya agama-agama itu punya peran dalam budaya-budaya tertentu untuk mengangkat budaya-budaya tertentu ini supaya ya diluruskan lah. Misalnya kan ya, kalau di Papua soal ketelanjangan misalnya.
Beberapa waktu kan mereka masih apa ya, tapi datangnya agama dan juga apalagi dengan adanya aturan pemerintah. Nah, tidak sembarang akhirnya untuk ketelanjangan itu. Artinya kan datangnya agama itu ya harus meluruskan cara pandang tertentu dari suatu budaya setempat. Termasuk juga mungkin pastilah juga termasuk di Toraja itu suatu budaya yang saya yakin pasti semakin ditinggalkan. Begitu juga dengan budaya mereka soal penanganan jasad kan harus tunggu ada uang untuk menguburkan jasad, harus berapa kerbau itu untuk menguburkan jasad yang masih disimpan. Nah, itu kan makin banyak ditinggalkan dengan adanya kesadaran agama, dan peran agama lah yang membawa itu. Ya, itu tidak masalah Bang, itu kan budaya setempat, kan begitu. Sepanjang budaya itu tidak melanggar aturan-aturan agama, tidak ada masalah, kan begitu. Apalagi sekarang di Indonesia ini kan banyak masyarakat budaya itu yang ingin undang-undang adat disahkan, kan begitu, banyak teriakan kan, seperti dari Mentawai, Baduy dan yang lain, kan begitu. Tidak ada masalah sebenarnya masyarakat adat ya, yang sudah melaksanakan budaya begitu panjang, ingin kalau hukum adat itu diberlakukan juga, kan begitu. Tidak ada masalah itu Bang sebenarnya, karena agama itu kan fasilitas kita bercakap-cakap dengan langit. Jadi fasilitas kita bercakap-cakap dengan Tuhan kita, itu agama Bang ya. Walaupun agama memang mengatur ya sendi-sendi kehidupan manusia, tapi yang perlu kita pahami, kita harus menghargai adat. Apalagi kalau Indonesia ini kan beraneka ragam suku dan budaya itu. Jadi poinnya kita jangan terlalu pusing dengan adat. Biarkan orang-orang yang menjalankan itu, silakan Anda menjalankan adat Anda, kan begitu. Apalagi Islam kan menjadi rahmat. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam Abang, mungkin Kristennya bukan Islam itu Bang, para wali dulu itu selalu menyebarkan agama Islam menggunakan adat dan budaya. Contoh siapa itu yang terakhir, Sunan Kalijaga ya, Wali Kalijaga, Sunan Kalijaga, dia menyebarkan Islam menggunakan adat Jawa, menggunakan wayang dan gamelan. Nah, di sini banyak tertarik orang-orang Jawa masuk Islam. Kenapa? Karena budayanya digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Itu poinnya di situ Bang. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan budaya itu di tempat yang benar, kita tempatkan agama di tempat yang benar. Nah, begitu kira-kira Bang Karol, silakan. Benar, memang ada budaya yang layak cocok dipakai untuk penyebaran penyebaran agama ya. Tapi ada budaya tertentu juga yang memang harus dibasmi oleh agama dalam arti tertentu ya. Contohnya tadi soal di Toraja, di Papua, mengenai pakaian adat mereka. Contohnya itu kan salah satu oleh agama juga. Apalagi ya beberapa aspek dalam budaya memang harus diluruskan, dikembangkan, ditingkatkan dalam hal standar moral lewat agama, lewat masuknya agama. Dan kalau tadi Bang Goto sudah mengutip di Kejadian 1 ayat 26, itu memang demikian memang di Kristenan ya. Dan dengan demikian sesudah ada dalam ayat demikian di Kekristenan, ada hal-hal lain yang dari luar kekristenan yang saya harus akui, harus meluruskan. Memang Kejadian 1 ayat 26 itu kan manusia segambar. Marilah kita menciptakan manusia yang rupa dan apa. Kemudian ada untuk menaklukkan itu, yang lain itu di Kejadian 1 ayat 28. Menaklukkan. Tapi kan ada batasannya di ayat selanjutnya, di satu ayat sesudahnya. Dan itu lagi memang ya tetap harus mendapatkan masukan tertentu dalam perkembangan zaman. Dan saat ini masukan yang diberikan dan contoh teladan yang diberikan bahkan perangkat yang diberikan, alat bantuan yang diberikan ya dari ilmuwan supaya manusia bisa menjalankan Kejadian 1 ayat 28 penguasaan itu ya. Contohnya dengan adanya ilmuwan yang menemukan 3D, cetak daging lewat 3D dan pembuatan daging dengan di laboratorium, maka Kejadian 1 ayat 28 itu bisa dilakukan oleh manusia untuk menguasai
hewan baik yang predator maupun yang herbivora. Yang predator-predator itu ya diberikan saja, bisa di masa depan bisa diberikan saja daging-daging 3D itu. 3D bukan 3G ya, bukan 3D. Masalahnya mahal bang, mahal. Daging buatan itu mahal masalahnya. Oh iya, masih mahal, masih mahal. Akan ke bawah. Benar, Itu benar, masalah, masih Bang. mahal. Masih mahal ya. Iya, masih mahal. Kalau tidak mahal lagi ya mahal masalahnya. Siapa yang Iya, mau benar, benar. Indonesia. Mahal. Indonesia ini jangan kan beli daging, Bang. Jangan beli daging tuh, beli ikan aja bagi masyarakat kecil itu pikir panjang kan begitu, karena terlalu banyaknya orang miskin di Indonesia, kan bahkan urutan ketiga loh. Kan begitu. Ya, artinya dalam perjalanan perkembangan budaya setempat, agama punya peran, dan di masa kini pun ilmuwan turut berperan. Ilmuwan dengan pertimbangan dan temuan-temuan mereka membuat praktek-praktek kehidupan budaya masyarakat yang ada dalam budaya dan agama tertentu turut menimba ilmu, ya, menimba ilmu, bahkan sarana dari para ilmuwan. Contohnya saja temuan ilmuwan tentang bagaimana keadaan alam ini dan apa yang menyebabkan alam ini tidak seimbang. Nah, itu jejak karbon yang ditunjukkan oleh ilmuwan, kadarnya, nilai-nilai jejak karbon itu kemudian dipertimbangkan oleh manusia, ya kiranya bisa mendapatkan, ya manusia bisa mendapatkan masukan untuk membenahi kehidupan mereka di dunia ini dan nanti. Ya betul Bang Karol, betul. Makanya kalau kita bicara hukum kausalitas ya Bang Karol ya, Tuhan itu ada. Kalau ateis, saya sering debat dengan kawan-kawan ateis ya, bahkan offline juga ini ada beberapa kawan saya ateis. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Lalu saya menjelaskan kejadian-kejadian alam yang tidak secara kebetulan, kan begitu. Dan itu sudah diterangkan dalam Al-Quran Bang. Jadi yang abang bicarakan tadi itu semua bagian dari realita itu, dimana memang Tuhan itu benar-benar ada, kan begitu. Jadi ada hal-hal yang kita tidak pahami. Kemarin kan saya di roomnya Bang Dalbos ini ya, saya katakan begini, tingkat kecerdasan yang diberikan oleh Allah ya itu bukan hanya dinilai dari IQ, bukan, tapi ada tingkat kecerdasan lain yang disebut intuisi, dimana kita mampu memahami ya sesuatu di luar nalar manusia, kan begitu Bang ya. Jadi ketika manusia meneliti atau meriset ya, para ilmuwan ya meriset sesuatu ya, itu kan tingkat intuisi dibutuhkan juga, bukan hanya tingkat IQ, kan begitu. Dimana kita membahas satu objek yang mungkin saja diperkirakan ini objek yang ada, kan begitu. Padahal asumsi umum objek ini tidak ada, kan begitu Bang. Contoh yang kemarin saya sebut fisikal kuantum, ketika kita ada di ruang kosong ya, ternyata ruang kosong ini bukan betul-betul kosong, ada sesuatu di ruang kosong ini menurut para ilmuwan yang kita tidak bisa lihat dari kasat mata, kita tidak bisa lihat dari mata kita, atau tidak dikecap panca indera. Kenapa seperti itu? Mulai dari pendengaran, penglihatan, penciuman. Kenapa tidak bisa? Karena ada alasannya, kan begitu Bang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ketika tingkat IQ dan intuisi berjalan dengan baik ya, begitu Bang Karol. Silakan. Silakan, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau kita bahas itu terlalu jauh, fisikal kuantum terlalu jauh ya. Kadang yang dibawa juga kasihan kan enggak ngerti, kan begitu. Perlu pembelajaran khusus. Jadi apa yang diterangkan Al-Qur'an? Saya sapa dulu tamunya, Abang Goto. Ya, silakan. Giatno, selamat pagi. Bang Giatno, selamat pagi. Mungkin masih ada Bunda Karol, masih ada mau disampaikan, silakan Bun. Pagi Abang Kucang ganteng.
Pagi. Pertama, Gimana dong, kabarmu nih, hari ini, silakan. bro? Baik, diskusi dengan Natalia. Oke. Pagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta ya? Pagi, Natali. Iya, Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta. Ini tadi Pak Pendeta nyimak di bawah ya? Sebentar. Natali Iriani ini Islam ya? Iya, saya sekarang Islam. Dulu saya Kristen. Oh, dulu Kristen. Oke, alasannya dulu Kristen apa? Protestan, Katolik? Protestan. Oke, Protestan. Nah, sister memilih untuk masuk Islam, alasannya apa, sister? Alasannya ya karena saya dulu belajar Bible ya. Dari situ, dari Ya. proses saya belajar Bible, ternyata memang saya harus ke Islam. Karena gimana pun juga yang saya lihat yang dilakukan Yesus, itu kok dia itu ternyata yang diajarkan gereja dia Tuhan, ternyata dia kok bertuhan ya. Yesus itu ternyata bertuhan. Itu di dalam Markus ya, Markus 12:19 ya. Itu Yesus ngomong, Oke. dengarlah ya orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Nah, kemudian ada juga Esa. Esa. Iya. Banyak sih. Esa. Betul, Esa. Apa yang sister pahami tentang Esa? Keesahan Tuhan tuh yang sister pahami apa? Seperti yang diajarkan Yesus. Nah, Hanya satu-satunya Tuhan itu ya hanya satu. Di dalam Yohanes 17:3 pun Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ya Esa ya memang satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada Jadi- tiganya, 2 dalam 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 1, 2, 3, nggak ada kayak gitu Pak. baik. Jadi menurut sister Iriani, Natali Iriani, keesahan itu merujuk kepada bilangan jumlah. Pak, kalau Bapak tanya saya, Esa itu Ya. bilangan, jumlah. Esa itu ya udah jelas tunggal, satu, ya. Oke, baik. Jadi gini, sister, kalau Esa itu ya kalau mungkin merujuknya ke KBBI, ya itu mungkin bisa ya, karena Esa itu kan pasti orang berpikir Esa itu kan merujuk kepada bilangan jumlah satu. Namun yang perlu dipahami, Esa yang ada di dalam Bible dan yang disampaikan oleh Yesus dan juga para nabi, Esa di sini tidak merujuk kepada jumlah, tetapi itu merujuk kepada hakikat. Karena kalau kita berkata bahwa Allah itu Esa dan merujuk kepada bilangan satu, artinya kan itu sudah merupakan satu wujud, ya kan? Angka satu itu kan merujuk kepada wujudnya satu, tunggal satu, itu bentuk. Pak, Sementara Bapak nih kok belum selesai. Jadi kalau yang dibilang bukan angka, bukan numeral gitu ya, itu berarti yang dimaksud apa? Dimaksud Yesus di dalam Markus 12:29. Kalau itu bukan numeral, bukan angka. ya, jadi gini sister, itu merujuk kepada hakikat, bukan merujuk kepada numerik ya. Karena begini. Bukan pada numerik. Jadi begini, sister. Datanya ada nggak? Datanya ada nggak, Pak? Ya, datanya ada. Oke, baik. Di situ Silakan. Kejadian 1 ayat 26. Di Saya tanya situ yang Markus 12:29 itu Pak, kok Iya. jadi kejadian piye tuh Pak? Ya, santai aja, karena semua kitab itu terutama kitab Injil dan kitab yang di Perjanjian Baru, semua juga bermula daripada kitab-kitab para nabi. Penggenapannya adalah di kitab Perjanjian Baru, terutama Injil. Jadi di Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ Allah merujuk kepada hakikatnya. Kami di sini itu merujuk kepada Bapa Sang Sumber, Firman, dan Roh Kudus. Tiga pribadi ini, satu hakikat adalah Tuhan. Semuanya berkuasa, baik itu Bapa berkuasa,
firman itu berkuasa, Roh Kudus itu berkuasa. Jadi 3 wujud ini semuanya berkuasa. Tidak ada satupun dari 3 wujud ini, 3 pribadi ini yang tidak berkuasa. Semuanya berkuasa. Kalau kita manusia, kan juga ada 3 wujud, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi dari ketiganya ini tidak punya kuasa apa-apa. Pak, Kalau kita komparasinya Pak, dengan kok panjang banget, Pak. Jangan khotbah juga, Pak. gimana? Jangan kepanjangan, Pak. Jangan khotbah dulu, panjangan. Iya. Panjangan, ya. Makanya, oke, baik. Itu kepanjangan, jadi, Pak. Baik. Ya, Jadi apa? kita step by step aja ya, kita membahasnya ya. Iya, jangan kepanjangan dong. Oke, baik. Ya, baik, Jadi Pak. makanya saya seperti yang saya masih bilang jadi, tadi. belum selesai. Keesahan di sini tidak merujuk kepada numerik ya, tetapi merujuk kepada hakikat. Oke, lanjut. Oke, kita kunci ya. Katanya ini bukan kepada numerik ya. Makanya katanya bukan pakai numerik. Kita lihat di sini berdasarkan data ya. Tadi Pak Pendeta saya minta data nggak ditunjukin, cuma ngomong sana sini, loncat sana sini ya. Kita lihat Markus 12:29 ini kan tadi narasi yang saya bawa perkataan Yesus. Di saat Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Katanya Esa di sini bukan numerik. Ini Bapak yang salah atau Yesus yang salah berbicara sih? Kita buka di sini ya. Di saat Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, kita klik Esa di sini. Kita klik ya. Esa. Esa di sini ya. Esa ternyata yang dimaksud Yesus ini ternyata jenisnya ini numeral. Dan ternyata ini memang satu gitu loh, numeral, numerik ya. Tentang nomor, tentang angka gitu loh ya. Nah, jadi ini Bapak jangan ngibul aja di sini gitu Pak. Jadi Bapak senangannya ngibul, memang nggak ada data, memang dari tadi khotbahnya panjang lebar nggak ada data. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin nyimak. Semangat pagi Pak Pendeta Aris. Silakan dilanjut diskusinya. Ini Bang Zuma ya. Saya Bang sendiri Zuma ya? Bang. Saya Bang. Oke, Bang Zuma, saya Kingdom. Kita ini sudah pertemuan yang ke-12 nih, Bang. Saya akun Kingdom saya itu kebenet kemarin karena ada yang buat kacau, jadi akun saya yang satu itu kebenet. Ini akun kecilku. Saya Kingdom. Ini pertemuan yang ke-12 nih kita bertemu nih, Abang. Jadi saya berharap kalau ketika kita berdiskusi jangan suka mute-mute ya. Karena kita ini sebenarnya belum kelar dengan konsep ketuhanan dari awal pertama kita diskusi, kita debat, kita belum clear tentang konsep ketuhanan. Karena Abang selalu mute saya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan itu sudah clear. Kami menuhankan, tidak ada yang clear. Sabar Bang, sabar. Ya, bentar, saya Kami clearkan dulu ya. menuhankan Tuhannya Yesus. Anda menyembah Kristus. Saya selalu menarasikan bahwa konsep ketuhanan yang benar itu yang disembah oleh Abraham, Ishak. Bukan begitu cara diskusinya. Kalau Anda ingin mengatakan, kalau Anda ingin mengatakan konsep yang benar itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kami juga mengatakan hal yang sama. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Nah sekarang coba tunjukkan dalilnya di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus. Coba di mana dalilnya? Baik. Ayo Bang, ayo Bang. Ayo. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak usah curhat, kurasa saudaraku. Tidak usah curhat. Ketuhanan itu yang disebut oleh Abraham. Usah curhat. Pertemuan yang ketujuh akhirnya Abang Al-Quran saya menjelaskan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka. Tolong Anda tunjukkan dalilnya di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah Yesus Tuhan Anda itu. Silakan. Oke, baik. Jadi bukan mohon hanya izin Dinda Natali. Bentar ya. Ibrahim itu kan versinya kalian Ibrahim. Ya, silakan versi Anda. Silakan versi Anda, Abraham atau Abram atau Ampran atau apapun itu yang menyatakan mereka menyembah Yesus Tuhan Anda itu yang keluar dari kubur. Silakan. Oke, baik.
Baik Jadi, terus dari tadi. Baik. seperti yang saya bilang berulang kali, Anda tidak paham sejarah. Saya minta dalil, saya bukan mau Anda sejarah. tidak Saya paham minta dalil sejarah. konsep. Ya. Bukan sejarah, Anda ini tidak paham konsep sejarah. ketuhanan. Apakah ketika Abraham, Saudara Ishak dan Yakub Aris, itu Saudara Aris, ada? ini Apakah bukan Yesus konsep, sudah ada? ini bukan konsep sejarah, ini konsep Tuhan. Apakah Abraham, Kami Ishak, dan umat Yakub? Islam diajarkan kulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Mulai mute. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail mendengarkan wa penjelasan Ishaq orang. wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Saya minta Ternyata dalil, cuma ketakutan. saudara saya Ternyata minta cuma ketakutan dan dalil. mute saya terus. Tolong tunjukkan kepada saya dalilnya Abraham atau Abram, Ismail, Ishak, Yakub menyembah Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Dalilnya di mana, Bang? Oke, jangan kamu sebut Ismail karena Tuhan tidak mengenal Ismail. Di mana Tuhan tidak pernah dalilnya? mengakui akulah Allah Abraham Ismail. menyembah Yesus yang keluar dari kubur yang kau sembah itu, saudaraku. Di mana dalilnya? Makanya saya bilang Anda nggak paham Bukan sejarah. makanya saya tidak berbicara sejarah. nggak paham sejarah. Anda sendiri yang membahas tentang konsep ketuhanan. Tolong Oke, tunjukkan baik. di mana Abraham. Baik. Oke, baik. Makanya Oke, kamu baik. dengar, jangan suka Oke, baik. mute. Oke, baik. Jangan Baik. suka Oke, mute. oke, baik. Longormu aja yang Oke, gede. baik. Oke, Nggak berani baik. buka maskermu. Anda yang menghitung kemudian 12 pertemuan Berani nggak sampai kamu hari open ini cam buka masker? yang ada hanya oke, baik. Oke, baik. Kamu berani nggak open cam buka Baik. masker? Oke, baik. Oke, Kamu baik. berani nggak Ujung-ujungnya open cam keok. buka masker? Ujung-ujungnya Open keok. cam buka masker. Ujung-ujungnya ribut Oke? dengan masker. Kita open cam, Ujung-ujungnya Anda ribut buka dengan masker, ya? masker. Saudaraku, saudara, dengarkan saya baik-baik. Ini kita Kenapa? berbicara, diam. Ini kita Anda malu berbicara dengan wajah Anda sendiri. mewakili agama kita masing-masing. Islam percaya diri. Anda malu dengan wajah kamu sendiri. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu Quran. Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Allah yang disembah Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Itu internal kami. EGP Anda mau terima atau tidak? Sekarang yang saya minta konsep ketuhanan dalam agama Anda. Allahmu saja Tolong tidak tunjukkan. pernah menunjukkan Tolong bukannya ke tunjukkan di mana Muhammad. dalilnya Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa menyembah Kristus yang keluar dari kubur itu. Allahmu Tolong, aja please. takut bertemu dengan Kenapa Muhammad. kemudian Anda membahas Tuhanku yang saya Allahmu minta aja Tuhan takut bertemu Anda? dengan Muhammad. Saudara Aris, yang Kenapa saya minta Allahmu nggak konsep berani bertemu dengan bertuhan. Yang saya minta sesuai dengan data Anda, sesuai dengan Kenapa pernyataan. Allahmu nggak berani Ini bertemu Muhammad? pertemuan ke-12 loh. Mana jawabanmu? Sudah 12 kali bertemu, jawabanmu mana? Di mana dalilnya Abraham menyembah Yesus makhluk kuburan? Jawab. Anjing, kau dengar, kau jangan. Kau bisa kulaporkan kau. Ada undang-undang menyebut orang dengan sebutan seperti itu bisa dilaporkan. Kau bisa kena undang-undang kau 2026. Barang siapa yang mengatakan anjing dan babi tanpa dalil kepada sesama manusia, dia bisa kena undang-undang. Mampus sudah kau itu. Kau Ya, diskusi Yesus nggak katakan bisa kau kepada menahan orang-orang diri. kafir itu Saya anjing. minta dalil. Saya minta dalil. Di mana Abraham menyembah Kristus? Ada dalilnya, anjing Nah, itu ada dalilnya. Silakan. Oke. Jadi gini cuma. Oke. Modalmu Kamu hanya mengotori teriak-teriak kumal aja orang. kayak gini. Kamu mengotori kumal orang dan kamu mencoreng wajah saudara-saudara saya Kristen. Kamu nggak layak diskusi. Kamu cocoknya itu di gereja. Kamu jangan pikir kamu penipu, kamu diskusi. Kamu nggak layak untuk diskusi. Kau mempermalukan saudara saya Kristen yang baik. Paham? Saya minta dalil sesuai dengan konsep bertuhan.
Saya mengatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Saya minta dalilnya di mana Abraham, orang-orang ini, nabi-nabi ini, keturunan Abraham menyembah Kristus, makhluk kuburan yang keluar dari kubur itu. Silakan kau tunjukkan. Kamu kalau tidak sanggup, jangan sok paten, jangan sok hebat. Kau tidak mewakili Kristen, kau mewakili dirimu sendiri, saudara. Maka kau pantas kemudian di gereja, jangan di sini. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya di mana mereka orang-orang mulia yang kusebutkan tadi namanya menyembah Kristus, sembahanmu itu yang datang kepada Paulus. Aku lah Yesus. Oke, baik. Ditanya jangan ribut kau. Oke, baik. Oke. Gitu aja terus. Kau sok paten kemana-mana, sok pintar kamu. Kamu kalau nggak sanggup, jangan sok paten. Ini pertemuan ke-12 Bang Syuma. Dengan kata lain, ke-12 kalinya aku bonyok samamu, Bang. Jangan kau permalukan. Kalau ilmu masih setai gigi, itu pun gigi bolong, jangan kau naik di kumal Islam. Jangan. Apalagi bodoh dan sombong. Jangan kau permalukan. Saudara saya Kristen itu banyak yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang baik. Saudara Kristen saya itu. Jangan pula kau yang tampil di depanku, bikin malu aja. Bikin malu aja saudara-saudara Kristen yang lain. Ini pertemuan ke-12 Bang Sma. So paten kali kau. Saya tidak kenal siapa kau. Gak usah permalukan dirimu dan permalukan agama saudara saya. Gak usah. Diskusi itu relevansinya adalah akal, kitab, akal, kitab, akal, kitab. Itu loh. Saya minta dalil, artinya saya menghargai kitabmu. Saya menganggap kitabmu itu bisa menjadi referensi imanmu. Ya berikanlah dalilnya. Sebagaimana ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, di mana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Saya sudah kasih dalilnya itu Yohanes 8 muslimun. Di mana dalilnya? Di mana? Di mana dalilnya? Coba diulang lagi, saya nggak dengar. Silakan Bang, buka mute-nya. Saya menghargai kalau Anda bawa dalil. Silakan. Yohanes 8 ayat 56. Oke, baik, kita baca ya. Yohanes 8. Baik, kita baca ya Bang ya. Bahwa Yesus adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Data nomor 56 kan ya. Bismillah, saya bacakan ya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Apa ini Bang? Apa yang saya minta? Abraham menyembah cucunya. Mana dalilnya? Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Apa di situ? Apa yang Anda ingin jual di sana? Di situ membuktikan bahwa Abraham itu telah melihat Yesus, walaupun Yesus di dalam kemanusiaannya itu yang saya belum minta hadir bukan saat melihat. Abraham. Yang saya minta bukan melihat. Abraham itu mengimani Yesus, makanya dia menyembah Yesus. Di mana dalilnya menyembah Yesus? Di zamannya para nabi itu Elohim, El Shaddai, Adonai. Di mana dalilnya Abraham menyembah Yesus? Makanya bro, kamu pelajari dulu sejarah. Di mana dalilnya Abraham menyembah Yesus? Saya minta dalil itu. Makanya saya bilang bro, tolong kita saling apakah menghargai. Yesus itu sudah hadir saat Abraham, Ishak dan Yakub secara kemanusiaan? Saudara, kalau makanya kalau kamu tuntut di mana dalilnya Yesus, Abraham menyembah Yesus? Dengar.
kalau data seperti itu yang kau sajikan, Abraham melihat Yesus, itu ucapan Abraham, itu ucapan Yesus tentang Abraham. Lalu bagaimana dengan kata Quran? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyya kan nabiyyina lama ataitukum. Enggak ada hubungannya Quran dengan Yesus. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Lalu bagaimana dengan ucapan Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum manusia diciptakan? Dan Nabi Abraham dan Muhammad sudah ada sebelum dunia diciptakan. Makanya bagi kami data seperti Yohanes 8 itu hanya tai gigi dibandingkan dengan Al-Quran. Lah, ini Al-Quran mengatakan. Ini Al-Quran mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sudah ada sebelum dunia diciptakan. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab. Pantasan kata Abdul Somad. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isri. Qalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 menerangkan para nabi di praeksistensi mereka sebagai manusia sudah mempersaksikan akan adanya Rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat suci Al-Quran. Makanya kalau Anda mengatakan Yohanes 8:56 atau aku ada sebelum Abraham, aku tertawa, umat Islam tertawa. Karena praeksistensi para nabi mereka itu sudah pada ada. Makanya di dalam Amsal 8:22 Salomo itu ada sebelum garis di langit digariskan. Tuyul. Itu dalil. Amsal mengatakan betul. Aku ada sebelum langit digariskan. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Kalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kamu itu kaget kan dengan dalil-dalil seperti itu? Dah kaget kan? Kaget kau itu. Karena kau itu pengikut Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan, aku ada di kemuliaan Tuhanku sebelum dunia diadakan. Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Permuliakanlah aku wahai Tuhanku, sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Lantas Anda mengatakan, oh dia adalah Tuhan. Pret. Bagi agama samawi itu biasa. Itu biasa, saudara Aris. Jangan lebay kali, jangan pamerkan kebodohan lah. Nggak enak itu ditonton sama orang. Silakan. Tolong kalau tidak ada dalil sudah. Sekarang saya ingin bertanya tema, karena konsep ketuhanan Anda akan keteteran. Begini aja abangku, saudara Aris, dengarkan baik-baik. Yesus yang kami muliakan berkata di dalam Matius 5:19, siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun perintah itu paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain? Ya atau tidak? Jawab. Tidak. Kamu baca di Roma, Paulus sudah menjelaskan bahwa tidak ya, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Oh, tidak dibatalkan. Baik. Terus Efesus 2 nomor 15. Tidak ada satu manusia pun yang membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Hanya pemberi hukum Taurat itu yang punya otoritas untuk membatalkannya. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk membatalkan. Saya bacakan dalil Efesus. Sebab dengan matinya Yesus,
Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Pertanyaan saya, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sekarang, salah satu perintah Taurat, jangan engkau makan babi. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur dengan aturan makan makanan dan minuman dan hari raya. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21, engkau lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Ku jawab Bang Juma, Oke, silakan. Silakan. Jadi gini Bang Juma ya. Ketika Efesus itu dibacakan dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib membatalkan hukum Taurat, itu yang dimaksud menggenapi Bang Juma, karena dia datang untuk menggenapi. Melengkapi ceritanya ya. Gini. Barusan Bang Juma bilang di Galatia 2 ayat 16 bahwa tidak ada satu orang pun dibenarkan menjalankan hukum Taurat. Itu penegasan dari Rasul Paulus bahwa memang manusia itu tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Makanya Yesus datang menjalani hukum Taurat itu semuanya sampai taat mati di kayu salib. Itu kata Paulus. Memang dia datang untuk menggenapi, Bang. Iya, menggenapi itu kan melengkapi. Makanya saudara coba Anda baca Matius 5:19 nomor 20. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu kalau di hukum Taurat berzina itu tidak boleh, tapi menggenapinya memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya cungkil mata. Itu menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Itu pasti tuh, nggak bisa kita ragukan. Sekarang ada nggak orang Kristen dicungkil matanya? Nggak ada, berarti nggak menggenapi. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Paulus ini apakah Paulus ini membatalkan hukum Taurat atau tidak? Kalau di Taurat hukumnya adalah Sabat ibadah Sabtu. Di Kristen berdasarkan ajaran Paulus di Galatia di Kolose 2 nomor 16 ibadahnya Minggu. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Pertanyaan saya, jujur, apakah Paulus ada membatalkan, menghapuskan hukum Taurat dan mengajarkan kepada Kristen pengikutnya? Ada atau tidak ada? Pengajaran Rasul Paulus itu kan kegenapan dari matinya ke Yesus di kayu salib ya Bang. Bukan itu saudaraku, ada atau tidak ada? Ya memang dari surat dia yang membatalkan. Kenapa rupanya? Berarti ada kan? Iya, pembatalan. Berarti itu Paulus ada. dan pengikutnya Kristen menempati tempat yang mana menurut Yesus? Enggak, karena mengikuti ajaran kasih. Yesusnya mengatakan, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Di suratnya ada. Ada. Menurut Yesus, Paulus dan pengikutnya Kristen menempati tempat mana? Ya, kalau menurut Yesus kalau nggak mengajarkan hukum Taurat meskipun yang terkecil yang menempati tempat terendah. Apa itu? Terendah di dalam kerajaan langit itu apa? Surga apa neraka? Ya, neraka. Saudara Aris, persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk berselancar di neraka. Demikian. Enggak. Kayak gitu sih Bang. Loh kok enggak? Gimana ceritanya? Anda mau mententang ajaran Yesusku yang mulia? Bukan. Tapi gitu. Lalu gimana? Bagaimana ini? Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak nyunat nonotnya, bunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, hukum Taurat.
bunuh orang yang tidak bersunat. Nah, gimana dong? Gimana itu? Gimana itu? Cuma ya. Gimana? Perintah sunat. Sebenarnya kalau saya pribadi sunat. Nah, sunat. Berarti menurut Paulus, kalau orang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna, betul? Ya, sebenarnya kalau itu kan untuk kesehatan nggak masalahnya. Tunggu dulu. Menurut Paulus, kalau bersunat Yesus Kristus tidak berguna. Mana yang diikutin ini? Ya kalau saya untuk sehat Bang Juma, untuk kesehatan. Begini saudaraku Aaron, masalah itu. Anda masuk di dalam kamar, kunci dari dalam, habis itu Anda teriak sekencang-kencangnya. Karena Anda serba salah. Bersunat salah, tidak bersunat salah. Poin saya bukan di situ. Poin saya edukasi. Saudara-saudara Kristen saya banyak yang membutuhkan pencerahan. Yesus yang harus kita ikutin. Apa kata kitab yang menceritakan tentang cerita Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus Muhammad sunatnya mana? Di sini tidak ada mengenai Nabi Muhammad. Nanti dulu. Ya, Muhammad sunatnya mana? Itu beda. Nabi Muhammad sudah selesai. Selamatkan diri Anda dulu. Selamatkan diri Anda dulu. Jangan ris. Nabi Muhammad bukan pengikut Paulus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yesus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yahudi. Andalah yang mengaku pengikut Yahudi, mengikut Yesus. Anda yang harus punya tanggung jawab. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil? Saudara Ari, saya minta mulut Anda berfungsi pagi ini. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Iya, memang di surat-suratnya iya Bang. Nah iya. Itu tertulis. Kesimpulan kita, Paulus in the gang neraka, betul? Tapi gini Bang, ada tapinya. Petrus bilang gini Bang, di 2 Petrus 3 ayat 15-16, bahwa kita juga mengikuti dari surat-surat Paulus, karena Paulus pun diilhami gitu loh Bang. Ya, sekarang kedudukan Paulus dan Yesus yang mana yang kata Bapa harus diikuti? Jika engkau percaya kepada anakku Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang harus dipercaya. EGP dengan Paulus, gak ada urusan. Dia mau bagi-bagi tanah kapling, tanah 1 hektar, gak ada urusan dengan Paulus hari ini. Saya hanya berfokus kepada Yesus yang mulia. Yesus yang mulia mengatakan kepada kaumnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian juga kepada orang lain, maka oknum tersebut, kata Yesus, akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad apakah menghilangkan hukum Torah? Kurasa masih ikut. Alhamdulillah. Paulus apakah menghilangkan? Menghilangkan. Siapa pengikutnya? Kristen. Sekarang permasalahannya adalah, adakah saudara tega terhadap diri Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, cucu Anda, istri Anda yang Anda sayangi, untuk kemudian menempati neraka hanya oleh karena egosentris di dalam beragama? Ayo. Hubungan Muhammad dengan Torah. Nah bagus, berarti nggak ada hubungannya. Alhamdulillah, nggak ada hubungannya. Sekarang yang berhubungan adalah Anda dan Paulus. Apakah Paulus dan Anda meniadakan hukum Torah? Muhammad kan orang Arab. Ya, Torah itu untuk Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan Torah. Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan Torah. Urusannya? Nggak ada urusannya. Sekarang permasalahannya ada di Anda dan Paulus. Nggak usah dibahas. Ya udah, nggak usah dibahas. Sekarang Paulus dan Anda apakah meniadakan hukum Torah? Tidak ada yang meniadakan hukum Torah. Anda ibadah Sabtu apa Minggu? Karena Yesus sudah menggenapi semuanya. Karena saudara, kalau Anda mengatakan penggenapan, nih saya bacakan kepada saudara, kalau yang disebut penggenapan, nih saya bacakan, tak ajarkan sekaligus edukasi buat saudara pribadi. Nah, nih. Yesus mengajarkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak berkiblat kepada waktu dan tempat. Dengarkan. Kalau Anda mengatakan kamu yang dengarkan.
Kalau kamu beribadah hari Jumat atas perintah siapa? Aris ini pertanyaannya itu bukan itu. Pertanyaannya itu siapa yang meniadakan? Kenapa kau mutar-mutar? Memang ditiadakan itu di surat itu. Memang siapa yang meniadakan hukum Taurat? Nggak ada. Di suratnya ada tertulis Efesus itu. Ngaco kau ini. Bahkan Paulus Kenapa menganggap jadi kau hukum longor? Taurat itu tinja. Tai. Paulus Emang itu ada menganggapnya tertulis. Jangan kau kemana-mana lagi. Memang itu tertulis, Aris. Memang itu tertulis. Ya, siapa yang meniadakan hukum Taurat? Ya Paulus. Ya kita memang hidup tidak di hukum Taurat lagi, Aris. Mana si Aris ini? Iya, betul. Tapi dia bilang bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat. Ya memang tertulis di Efesusnya begitu. Makanya kita menggunakan ajaran kasih. Bukan hukum Taurat lagi. Ini gimana Aris ini? Kau baca nggak sebenarnya? Jadi pertanyaannya memang itu. Kau kenapa jadi ngerusuin ke sana-sana larinya? Ini pendeta sama pendeta kok tidak sepakat nih, gimana ceritanya ini? Hukum Taurat itu kan tidak ditiadakan oleh manusia, tetapi kan digenapi oleh Yesus. Lah, penggenapan Torahnya oleh Yesus sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Saudara Aris, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus adalah, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagaman ahli Torah dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penggenapannya. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ini penggenapannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayo. Ini penggenapannya. Apakah orang Kristen ketika marah sudah dihukum? Enggak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Anda tadi mengatakan kepada saya anjing, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayo, ini penggenapannya. Yang Anda maksud penggenapan Yesus itu apa? Berleha-leha boleh makan seluruhnya, berleha-leha boleh minum semuanya. Itu yang Anda maksud? Hah? Tidak. Yang dimaksud Yesus penggenapan adalah agama yang lebih benar, agama yang lebih sempurna daripada ahli Torah dan juga orang Farisi. Itulah penggenapan ajaran Yesus. Engkau mendengar? Gini Bang Juma, izin Bang Silakan. Juma, gini ya. Silakan. Di situ nggak tertulis membolehkan semua dimakan atau diminum. Bagus. Tapi yang jelas begini Bang Juma, jelas begini ya. Yang jelas pengganti dari hukum Taurat dengan ajaran kasih yang dimaksudkan itu kita hidup seperti Kristus hidup, gitu loh Bang Juma, dengan itu kan mengajarkan kasih ke sesama gitu loh. Sekarang begini saudaraku, oke, izinkan saya berbicara, dengarkan saya baik-baik. Kita harus hidup sesuai dengan Kristus hidup. Kristus hidup itu tunduk nggak kepada hukum Taurat, tunduk nggak kepada perintah-perintah Tuhan Yesus yang saya maksud. Yohanes 14, 30. Kalau dia 31. Selama dia hidup pengajaran, dia tunduk kepada hukum Torah. Tunduk. Tertulis Iblis tunduk nggak kepada hukum Torah? Iblis ngapain harus tunduk? Nah, sekarang ada nggak iblis yang bergelar Kristus menurut Yesus? Waspadalah kepada penyesat iblis yang bergelar Kristus. Oke, Anda hidup seperti Kristus hidup. Kristus mana yang hidup tanpa tunduk kepada hukum Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus setan? Kristus itu hanya ada pada Diam dulu saudara. Gelar itu hanya ada pada Yesus. Anda keliru, Anda harus belajar lagi. Kristus mana, sahabat saudara? Kristus mana yang tidak tunduk kepada Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus jahat? Tidak tunduk pada Tuhan, ya Kristus jahat lah. Nah, sekarang Kristen tunduk kepada Kristus yang mana? Kita harus hidup Kristus sebagaimana Yesus. Kristus hidup. Kristen hidup tanpa aturan dari Tuhan. Iblis hidup tanpa aturan dari Tuhan. Sedangkan iblis juga bergelar Kristus. Ayo, Anda ikut yang mana? Gini. Ya, gimana Cuma ya? Gimana? Tuhan Yesus bilang kan, kasihilah, selalu ajaran kasih yang dibawa. Ya. Nah, kita itulah yang mengikuti ajaran kasih itu, Bang Juma. Kalau saudaraku, kalau kasihi, mengasihi anak dulu. Kalau mengasihi anak menurut Yesus, mengajarkan anak meninggalkan hukum Taurat atau mengajarkan anak meniadakan hukum Taurat atau menjalankan hukum Taurat?
Ya harus menjalankan ajaran kasih yang diajar. Bukan. Jangan dipelintir. Kalau kita kasih itu kan sayang. Kasih itu sayang kan? Kasih itu sayang. Sekarang Anda tahu dalil. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kalau Anda kasih kepada anak Anda, maukah anak Anda itu menempati tempat terendah alias neraka? Mau atau tidak? Ya nggak ada yang mau ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Oleh karena itu, apakah Anda mau mengikuti ajaran Paulus yang meniadakan hukum Torah? Tidak dong. Ya nggak mungkin lah. Oleh karena itu, yang disebut kasih, saudaraku, adalah tunduk berserah diri kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa. Betul? Ya, siapa yang sanggup mengikuti hukum Taurat itu? Tidak ada. Itu bukan sebuah alasan. Coba, mana dalil yang berat di dalam hukum Taurat yang tidak bisa Anda lakukan? Tunjukkan. Ya. Yang mana? Mengingini wanita dalam hati aja. Itu ajaran Yesus. Justru itulah yang berat. Ajaran Torahnya berzina, tapi ajaran Yesus mengingini itu sama dengan berzina. Mata harus dicungkil. Sekarang gini. Ajaran Yesus itu berat. Kalau mencuri potong tangan. Atau kalau membunuh dirajam, dibunuh, zina dirajam segala macam. Siapa yang sanggup begitu? Nah, justru itulah ajaran Yesus. Itu ajaran Yesusnya. Makanya dengan ajaran kasih itulah kita dilarang berzina, menginginkan keinginan orang lain. Berarti saudaraku mengatakan kasih. Berarti ajaran kasih yang Anda maksud di sini adalah ajaran yang meninggalkan ajaran berat yang Yesus ajarkan. Oh bukan. Yesus mengajarkan. Tunggu. Yesus mengajarkan melihat perempuan mata dicungkil atau mata dikasih lensa? Cungkil. Anda lakukan? Enggak dong. Nah, enggak. Berarti Anda meninggalkan? Ya enggak juga. Lah, kenapa mata Anda enggak dicungkil? Ya aku enggak pernah menginginkan punya orang impoten berarti. Impoten berarti ada gangguan. Saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Yesusnya yang mengajarkan itu. Kamu mendengarkan jangan berzina, tetapi setelahku. Ini Yesus yang berkata, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, matanya dicungkil nggak? Dicungkil. Itu ajaran Yesus nggak? Ajaran Yesus. Itu penggenapan nggak? Penggenapan. Kristen lakukan tidak? Tidak. Kristen mengikuti ajaran Paulus, Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Jangan lagi kau mau diatur. Galatia 5 nomor 1, kita, Kristus Yesus telah membebaskan kita. Ini sama seperti Adam berbicara kepada Hawa. Hawa, ya paman, ular itu telah membebaskan kita dari aturan jangan makan buah ilmu pengetahuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, paman? Makan yuk, makan. Ini sama. Ketika iblis datang kepada Adam mengajarkan kepada istrinya untuk diseru istrinya. Apa katanya? Hei Hawa, ya paman, Tuhan Elohim telah membebaskan kita makan buah ilmu pengetahuan. Kata siapa? Kata tadi si ular tua. Oh gitu, iya. Nah sekarang Paulus yang mengajarkan Kristus Yesus telah membebaskan kita dari dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kata siapa? Kata Paulus. Orang Kristen dengar Paulus? Dengar. Merasa terfitnah enggak Yesus? Terfitnah. Apa intinya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nama Yesus hanya dibawa oleh si jahat. Waspadalah kepada si jahat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku. Namaku yang dipakai, namaku yang dijual, namaku yang dijajakan. Judulnya namaku. Hukum Torah dikatakan tinja, pakai namaku. Taurat itu sudah dibatalkan, pakai namaku. Dosa ditebus, pakai namaku. Ada mewariskan dosa, pakai namaku. Semua namaku. Namaku semua dipakai. Oleh siapa? Oleh orang banyak ini. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana? Neraka. Paulus ada meniadakan nggak? Ada. Dah selesai. Close kasus.
Sekarang tinggal merenungkan, bukan saatnya membantah. Membantah kita lari ke kanak-kanakan nanti. Anda mengatakan Paulus membatalkan, habis itu Anda membela Paulus. Ini kekanak-kanakan. Yesusnya dengan terang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan endingnya, dan barang siapa yang melakukan sebaliknya, yaitu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, maka dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Subhanallah. Lalu Paulus menjadi tolak ukurnya. Kenapa? Karena ini kita melihat satu mata rantai yang harus tidak terpisah. Apa itu Torah? Kata Yesusnya, dia membawa Torah. Siapa yang meniadakan lalu mengajarkan, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang tidak meniadakan tetapi memerintahkan, melakukan dan mengajarkan segala perintah yang ada dalamnya, tempatnya adalah surga. Paulus, kita uji coba. Hai saudaraku Paulus, adakah engkau mengajarkan pengikutmu Kristen untuk taat kepada hukum Torah? Enggak, Bang Suma, Taurat itu sampah. Taurat itu tinja. Dulu kuanggap itu hidup. Apa yang kuanggap dulu adalah kebenaran, sekarang kuanggap tai dengan adanya Kristus. Nah sekarang jangan kita jadi anak-anak nih. Iya, di dalam surah-surahnya memang membatalkan. Habis itu Anda bela. Berarti Anda masuk ke dalam kategori Al-Quran yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang zalim ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kenapa Islam datang. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Apabila ia datang, dia akan mengajarkan engkau kepada seluruh kebenaran, dan dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan engkau apa yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Nih, fungsinya Islam nih, kami mengingatkan. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami ingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami mengingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali kalian membantah, kami selalu mengingatkan. Yesus pernah berkata. Lawang Yesus yang dia harus percayalah. Inilah anakku yang kukasihi, barang siapa yang percaya dia tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami ini mengajak untuk kembali mengingat perkataan-perkataan Yesus, bukan kami menyesatkan. Nah ini saudaraku. Nah terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hukum Torah, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita tadi yang saudara Kristen ini, itu jelas Al-Quran datang bukan untuk mengajarkan menjalankan hukum Torah, tetapi Al-Quran datang jelas untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Apa kata Quran? Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini telah ada sebuah kitab kepada Musa sebagai imam, sebagai anutan, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Torah tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar tak zalim lagi, dan memberi kabar gembira kepada orang yang muhsin setelah dia sadar dirinya zalim lalu menjadi mu'allaf. Ini kata Quran. Mu'allaf. Ini kata Quran. Coba, adakah Al-Quran mengutip Torah? Enggak. Al-Quran cuma mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, wa min qablihi kitabu Musa, dulu ada ketetapanku kepada nabiku bernama Musa. Aku beri kitab sebagai petunjuk, sebagai anutan, sebagai pedoman bagi Bani Israel, dan juga bukti kasih sayangku kepada mereka. Dan Al-Quran saat ini aku wahyukan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, untuk membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar sadar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin bahwa jalanmu menjadi Islam sudahlah benar adanya. Ya sederhana bagi saya sebagai seorang muslim. Adakah Paulus meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil?
Kata saudara kalau mau jujur, Bang, jangankan yang paling terkecil, hukum Torah seluruhnya dirubuhkan oleh Paulus. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata Nabi Muhammad, kata Yesus, barang siapa meniadakan tempatnya adalah neraka. Mau ke neraka? Mau, silakan ikuti Paulus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena kalau tetap dijalankan, Bang Juma, kalau tetap dijalankan, batal juga dong berarti surat upah dosa adalah mautnya. Gitu dong. Upah dosa adalah maut itu hanya simbol untuk alat untuk menyesatkan. Anda baca Roma 8 nomor 10, barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Lah, kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Yesus ada di dalam diriku nih, saya murtad nih, saya keluar dari Islam misalnya nih, lalu kemudian ada Yesus dalam diri saya mati dalam dosa. Mati dalam dosa, kemana perginya rupanya? Neraka. Lalu buat apa penyaliban kalau ternyata aku mati dalam dosa? Ayo kita baca dalil. Ingatlah katanya, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Loh. Bukannya tubuh kita mati karena sudah masuk surga, kok mati karena dosa ini? Mati karena dosa, larinya kemana? Ya neraka, Ayu. Jadi sia-sia kematian Kristus. Kenapa? Justru karena Kristus ada di dalam kita, tubuh kita mati karena dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kenapa Islam datang. Bersyukurlah saudaraku Arom, hidup bukan di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Bersyukur hidup setelah abad ketujuh. Kenapa? Di situ ada sirat, di situ ada hudan, jembatan menuju kepada keselamatan dan petunjuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Ayo, mau sampai kapan Anda bingung? Detik demi detik ketukan-ketukan malaikat maut sudah terdengar. Masih bingung hanya karena ekonomi, hanya karena urusan perut. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Banyak orang meninggal hanya gara-gara kena penyakit panu. Menyeberang beli Kalpanax, nabrak mobil truk. Bang Juma. Ya. Seharusnya ya Bang Juma ya. Seharusnya. Ini di kepala saya aja ya, di kepala saya. Seharusnya. Karena tertulis di surat Al-Imran bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu ayat itu turun pada zaman waktu itu. Umat yang sekarang seharusnya memeluk Islam semua, Bang Juma. Harusnya Allah memberikan agama-agama lain agar orang itu tersesat. Itu salah juga Bang Juma. Enggak salah. Berarti ada kesalahan itu Bang Juma. Enggak ada salahnya, saudara. Firman Tuhan itu kan, firman Tuhan itu kan ketetapan atau perintah ya. Perintah harusnya karena Nabi Muhammad bilang kemungkinan di kota Mekah Jazirah Arab ini akan memeluk Islam semua. Kenapa nggak dia bilang semua dunia ini memeluk Islam semua? Gitu loh. Berarti ada yang salah di situ Bang Juma. Baik. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas. Udah diseru kita kan? Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan lo untuk kalian semua. Udah terjawab? Yesus ada nggak menyeru seperti itu? Wahai seluruh manusia? Nggak ada. Musa ada nggak? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Yang merasa manusia jawab dong. Hai. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Tuhanmu untuk kalian semua, mengajarkan kalian kepada apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan hubunganmu dengan Tuhanmu dan hubunganmu kepada sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Lalu kemudian
Anda bertanya, pertanyaan yang sangat bagus. Uraian Al-Quran menjelaskan kepada seluruh manusia. Apa katanya? Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Seluruh anak keturunan Adam harus menjawabnya dong. Hai. Jawab. Hai juga. Nah, hai juga. Apa kata Quran? La yaftinannakumus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Nih perintah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, apa katanya? Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, apa katanya? Kami mendapati nenek moyang kami dulu juga melakukan hal yang demikian. Dan Tuhan kami mengajarkan, Allah menyuruh kami mengerjakannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji yang mereka maksud. Apa itu? Mengatakan hukum Taurat, tinja, mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, mengatakan bahwasanya keselamatan hanya ada di dalam menyembah kepada Kristus. Itu Allah tidak katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pantaskah kau berkata tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tanpa pengetahuan? Kau mengatakan Tuhan menjadi manusia, Tuhan Anda katakan dia menjadi bayi, bla bla bla. Dari mana ilmu ini? Maka Allah mengatakan, wahai nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, kul amara rabbi bil qisti. Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Aku sampaikan, aku uraikan, aku ajarkan. Aku tidak memaksakan, tetapi aku sampaikan kepada manusia seluruhnya ajaran ini supaya sampai kepada mereka kebenaran itu. Maka Al-Quran mengatakan apa, saudara? Fariqan hada. Setelah Al-Quran itu datang, maka apa kata Allah? Sekelompok mereka yang telah mendengarkan Al-Quran dan Islam diberi petunjuk karena menggunakan akal sehat. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dan sekelompok dari manusia sudah sepantasnya sesat karena mereka tidak beriman. Lalu mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hari ini, detik ini, saudaraku Kristen, siapapun saudara, pendeta, pastor, saya ingin bertanya, kalau Anda mendapatkan petunjuk, atas petunjuk siapa Anda beribadah pada hari Minggu? Jawab. Bingung. Ya, kalau Minggu itu konsep kita, bagaimana konsepnya ada kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Hari kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Atas petunjuk siapa? Ya, kita memuliakan hari kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari siapa? Ya, bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan memang itu. Subhanallah. Memang bukan dari Tuhan. Subhanallah. Inilah yang Al-Quran katakan, fariqan hada. Maka pantaslah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sesat. Pantas sesat. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Pantas sesat karena apa? Berarti sekarang gini Bang Juma. Berarti tidak mampu untuk meluruskan semua umat manusia. Berarti saudaraku bisa sekarang coba kita uji. Saudaraku Arom yang ganteng, yang baik hati, atas petunjuk siapa Anda beribadah hari Minggu? Siapa yang belum mau berislam? Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sepantasnya sebagian dari anak keturunan Adam itu memang sesat. Kenapa? Mereka datang padanya petunjuk tapi menolak petunjuk itu. Pantas nggak kemudian ketika Anda mengatakan tak ada yang memberikan petunjuk itu, tetapi Anda mengikutinya? Pantas nggak?
Pantaskah Anda dikatakan sesat ketika ada petunjuk nih? Barang siapa meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina. Anda tahu petunjuk itu. Anda tahu Paulus meniadakan hukum Taurat itu, tapi tetap aja mengikuti perintah Paulus. Lalu kemudian Anda sesat. Maka apakah Tuhan yang salah? Apakah Islam yang salah? Bukankah itu adalah zalim? Anda sudah tahu, tetapi Anda masih tetap melakukan. Anda sudah ngerti, tetapi Anda tidak saja kemudian bukan saja mengikuti, tetapi Anda mengajar orang lain juga untuk mengikuti. Bukankah ini bukan kesalahan kami lagi sebagai seorang muslim? Innahum muttakhadzus syayatin auliya min dunillah. Adakah ungkapan uraian yang sama di dalam Bible seperti Al-Quran ini? Innahum muttakhadzus syayatin auliya. Adakah ungkapan itu? Ada. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Innahum muttakhadzus syayatin auliya. Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Perintah siapa kemudian kalian berbondong-bondong hari Minggu menyembah kepada Kristus? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Al-Quran mengatakan innahum muttakhadzus syaitan auliya. Setan yang menjadi pemimpin, menjadi petunjuk bagi mereka. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Yesus mengatakan itu. Adakah bisa iblis mengaku Yesus? Ada. Ada, subhanallah. Subhanallah. Jadi bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan saudara dustakan setelah Islam itu datang kepada saudara dengan gamblang? Islam tidak menghujat Yesus, Islam memuliakan beliau. Ada satu kebanggaan. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Ketika kemudian dikatakan dia lahir di kandang binatang, ingin dibunuh dan seterusnya, lalu dikatakan mati terkutuk dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lalu semua dosa-dosa orang Roma Yunani dilimpahkan ke pundaknya. Malah Al-Quran datang, tidak, beliau adalah manusia suci. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Kami Islam datang ketika orang Yahudi membuat kitab Talmud, diceritakan sosok Yesus itu begitu hina di dalamnya. Datang lagi Kristen dengan kitabnya Bible, begitu juga adanya. 11-12 Al-Quran kemudian datang, ya Allah ya Karim, inni Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa barran biwaliday. Bagaimana kemudian beliau diajarkan menghormati ibunya, dan beliau kemudian diberkati dimanapun beliau berada. Subhanallah. Islam memuliakan sosok ini. Orang Kristen mengatakan Yesus, orang Yahudi mengatakan Yesua, orang Islam mengatakan Isa. Tapi ingat, beda nama, satu oknum. Terima tidak terima itu fakta. Hanya ada satu manusia yang lahir tanpa ayah membawa Injil di tengah kaum Bani Israel. Kami menyebutnya Isa, dan Yesus itu tidak ada. Kalian menyebut Yesus dan Isa itu tak ada. Yahudi menyebut Yesua, Isa, Yesus itu tak ada. Artinya apa? Kita berbeda hanya karena pola cerita, tapi oknum yang sama. Islam berarti adalah suatu pengajaran yang sifatnya kontemporer. Ada masa Nabi Abraham, ada masa Nabi Ismail, ada masa Nabi ada Ishak, kemudian ada masa Nabi Harun, kemudian ada masa Nabi Nuh, kemudian ada masa Nabi Musa, Abraham, Musa, dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kurang cinta apalagi pencipta kita kepada kita? Ketika kemudian orang-orang keliru terhadap pengajaran Nabi Musa, Allah pencipta kita menurunkan Nabi Isa. Ketika ajaran Nabi Isa dibengkokkan oleh orang-orang pada saat itu, pencipta kita mengutus Nabi Muhammad. Kurang cinta apa lagi pencipta kita ini kepada kita? Maka dia menyeru, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam,
Janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya, kata Allah, setan itu dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihatnya. Iblis melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu mengatakan dengan mulutmu bangga, kami ini anak Tuhan. Ingat, iblis melihatmu, tapi kamu tidak melihat iblis. Bisa jadi iblis yang membuat lisanmu berkata seperti itu. Bisa jadi iblis yang membuat kakimu melangkah ke tempat sebuah gedung menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Bisa jadi iblis, karena Al-Quran mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak mampu melihatnya, tapi iblis melihatmu. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Itu juga dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa oknum yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi pemimpin dan Kristus bagi kalian. Lalu orang-orang yang menyalibkan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus, anak manusia suci Yesus, anak buah atau murid dari Yesus yang suci? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Kitab sendiri yang mengatakan yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi panutan, menjadi teladan bagimu. Siapa yang kau salibkan? Kalau dia Yesus, berarti Yesus yang jadi panutanmu. Akan tetapi kalau ternyata itu bukan Yesus, tetapi manusia, murid Yesus, yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jikalau yang disalib ini adalah salah satu di antara ke-12 muridnya, yaitu iblis, maka yang menjadi panutanmu, kata Petrus, adalah iblis. Orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan lo dan menjadi Kristus bagi lo. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka membangkang, maka aku jadikan iblis sebagai penolong bagi mereka. Kadake mo nasa ading komandan. Kadake mo nasa ading aron. Itu saudara. Jadi di Islam ini, Anda masuk Islam apa yang kurang? Berbicara mengenai sosok yang datang kepada kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia dikandung, ibunya tak pernah bertunangan, ibunya tak pernah tersentuh oleh percintaan. Ibunya adalah wanita suci. Sedangkan kalau kita melihat dalam Matius 1, 18 dan seterusnya, apa yang terurai di sana? Yusuf hampir-hampir saja menceraikan tunangannya bernama Maria. Wow. Apakah dia wanita suci kok dia bertunangan dan mau diceraikan? Al-Quran mengatakan beliau adalah wanita suci yang tak terjamah sedikit pun. Melahirkan seorang makhluk yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah dalam Al-Quran menceritakan makhluk ini pernah dikutuki, menanggung dosa-dosa para kampret? Enak kali. Dia yang Sodom, dia yang memperkaos, dia yang koruptor, dia yang membunuh. Lalu kemudian dosa-dosanya si iblis ini ditanggung sama Yesusku. Kurang ajar. Kau yang Sodom, kau yang bunuh ibumu sendiri, kau yang memperkaos anak kandungmu sendiri, Yesusku yang menanggung. Ku tampar juga kau lama-lama. Tidak ada. Tidak ada itu. Itu semua ditanggung oleh iblis. Iblis yang menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena yang terkutuk itu adalah iblis. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hah? Kutuk yang menanggung kutuk itu siapa rupanya? Para nabi, para utusan Tuhan, atau iblis? Iblis, kawan, iblis. Yang menanggung kutuk itu iblis. Keluarlah kau dari surga ini. Kau menanggung kutuk sampai kiamat.
Lalu yang menanggung kutuk ini siapa? Yesus katanya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, mereka yang menyembah kepada Isa akan dimusuhi oleh Isa, dan apa yang mereka puji-pujikan kepada Isa akan diingkari oleh Isa alaihi salam. Oh, Yesus ternyata juga begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, junjungan, gembala, panutan, teladan, guru. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat? Tolong please bantu kami Yesus. Pada saat tak ada lagi pertolongan, hanya ada syafaat. Apa kata si Yesus? Maaf lah saudara, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Lalu mau kemana? Elohim angkat tangan, tidak mungkin membantu orang ini. Nabi Muhammad gak mungkin, Nabi Musa gak mungkin. Lalu siapa yang akan menjadi penolongnya? Iblis. Inna ja'alna syayatin aulia. Aku tidak punya tempat lain wahai bro. Aku punya tempat cuma neraka. Hanya neraka tempatku kembali. Yuk ikut samaku. Ikut. Enyahlah daripadaku. Mau kepada Musa. Musa mengatakan apa? Ente leheng ente. Aku tidak mengenal ente. Mau kemana Kristen ini? Ke pendeta. Pendeta pun sibuk. Pendeta pun teriak. Aku dulu bernubuat mengusir setan pakai namamu Yesus. Yesus mengatakan No time for love for you. I boring to see you. Why brother pendeta and master pastor. Itu kata Yesus. Ini mau kemana coba? Mau kemana? Satu-satunya. Makanya dikatakan Al-Quran datang sebagai petunjuk kepada orang yang zalim, dan juga petunjuk kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan. Itu kata Quran. Maka kalau hari ini saudara mendengarkan pernyataan Yesus, wa min qablihi kitabu Musa, maka Anda akan mendengarkan bahwa kitabnya Nabi Musa di dalam Al-Quran datang diberitakan dalam pola Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang ikhlas melepaskan keyakinannya yang irrasional menuju kepada keyakinan yang rasional. Ayo, nanti suatu hari saudaraku Arom di surga, jikalau engkau menyatakan diri lo Yesus adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi, dan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk, ente akan duduk bersama dengan saya di atas permadani merah. Kita duduk kemudian tersenyum, tertawa bersama, rangkulan di sana. Bang Zuma. Oh iya. Oh Yesus iya. manusianya utusan. Ya, utusan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Nah, ini semalam yang membuat saudara saya yang saya kasih seorang Kristiani meminta, saya minta, mana dalilnya Yesus itu dua natur dari Yesus? Dibantah Yesus kalau dia itu punya dua natur. Mana dalil Yesus mengatakan dia satu natur saja? Yohanes 8:42. Aku kadang sedih membaca dalil itu. Aku memang keluar dari Tuhan. Aku datang dari Tuhan, kata Yesus. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kadang sedih aku baca dalil itu. Karena begitu terang, Yesus ini ternyata bukan Elohim. Dia datang ke muka bumi bukan atas kehendaknya. Sama seperti kita. Bang Suma, ya, kamu di atas bumi ya? Ya, kamu makhluk bumi ya. Kamu datang atas kehendak siapa? Bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan untuk sekedar menjadi laki atau perempuan pun aku enggak berkehendak untuk itu. Bahkan sekedar mengetahui saya lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dari rahim seorang ibu bernama siapa, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Maka Yesus mengatakan, aku memang keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, tapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh. Aku ada dengan sendirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya datang. Tuhan hanya memberi kode maka semuanya ada. Maria, ya, hamil. Lahirkan seorang hamba bernama Yesus. Lahir. Itu yang terjadi.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Instruksi Sang Yang Maha berfirman itu telah terbukti menjadi manusia. Apa firmannya? Apa instruksinya? Hei Gabriel, kadio sini. Kau turun ke bumi pada bulan ke-6, sampaikan kepada seorang wanita bernama Maria, aku Tuhannya, hendak dia hamil dan melahirkan hambaku, dan dia menamai Yesus. Datang Gabriel, tok 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 tok, Mbak Maria, ya masuk. Siapa? Saya Gabriel. Ada apa lo datang sini? Tuhanmu memberikan informasi kabar gembira. Apa itu? Apa itu? Kamu akan hamil. Hah? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Tuhanmu yang maha berkuasa menghendaki. Jangankan rahimmu bisa mengandung, lututmu pun bisa mengandung seorang manusia kalau Tuhanmu berkehendak. Oh, kalau begitu kata Maria, baiklah, aku ikhlas, aku ridho, aku mau. Gak apa-apa, yang penting Tuhanku yang mau, jangan ente yang mau. Ya, Tuhanmu yang maha tinggi yang mau. Apa yang terjadi? Hamil. Selesai. Lahir. Maka dikatakanlah pada mulanya firman menjadi daging. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalimatuhu ruhullah, ruh dari Allah, kalimat dari Allah. Betul itu. Maria tidak hamil oleh karena keinginan seorang laki-laki. Maria hamil karena firman dari Allah. Dan Maria hamil bukan karena benih dari seorang laki-laki, tetapi Maria hamil oleh karena keinginan Allah. Lantas Allah meniupkan kemudian ruh kepada rahimnya. Lahirlah Yesus yang mulia. Kenapa ini menjadi Tuhan? Karena sajian-sajian demi sajian, pengajaran Yesus dan keadaan peristiwa yang terjadi pada masa itu, pada cerita yang diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad itu sebelum ke Indonesia, Pak, mampir dulu di Roma Yunani. Seandainya dari Yahudi langsung ke Indonesia, tidak begitu cerita Yesusnya. Tapi karena mampir dulu di markas penyembah dewa-dewa, maka ajaran Yesus mengalami distorsi, mengalami sinkretisme, mengalami pencampuran dengan ajaran Roma Yunani. Baru setelah produk itu selesai, dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, Belanda membawanya ke Nusantara. Andai saja Yesus punya murid langsung ke Indonesia, kita orang Indonesia menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Tapi karena produk ini dibawa Paulus ke Roma Yunani, di sana dipretelin, dipangkas, tak, ditambahi, tak, ditempel, tak, di subsidi silang. Ini yang kurang, ini yang harus ditambah, ini yang harus dikurangi. Maka lahirlah agama sinkretisme, politeisme. Itu fakta, itu real. Maka kacamata dunia melihat. Betul itu Bang Jumah. Betul. Betul. Tangan. Give up. Haleluya. Ajaran Isa tidak mampir ke Roma Yunani, lantas masuk ke abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Masih murni. Nabi Isa lahir, Yesus lahir, suci. Kemudian dia bermukjizat, dia utusan Tuhan, dia Rasulullah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Masih murni. Karena tidak ada meja Roma Yunani dulu, digodok di sana baru masuk ke Arab, ketemu Nabi Muhammad nggak ada. Langsung dari langit Sang Maha menyaksikan, memberikan instruksi kepada Roh Kudus, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada nabiku yang mulia, dulu pernah aku mengutus seorang nabiku lahir tanpa ayah bernama Isa, sampaikan kepada beliau. Sampai tidak melalui produk dari pabrik Roma Yunani, makanya masih murni. Kalau yang sampai melalui Belanda sudah banyak kali pabrik. Sebenarnya sesimpel itu ya mikirnya ya. Oh iya dong, kawan, simpel saudaraku. Simpel. Nah, sekarang permasalahannya saudaraku nih. Ini pertanyaan sekaligus sebagai guyon.
Kenapa sih Yesus ini harus diambil dari Yahudi, lalu digodok, dipermak sedemikian rupa, lalu jadikan sebagai sebuah kedikdayaan dalam sebuah kerajaan hebat, di mana gereja mendapatkan otoriter yang begitu kuat terhadap wilayah-wilayah jajahannya untuk menyembah kepada Kristus Yesus. Ada apa sebenarnya di sana? Apakah di situ ada kepentingan perut? Ya, sebenarnya apakah di situ ada kepentingan perut? Simpelnya sebenarnya gini sih Bang Juma. Kalau jujurnya sih begini. Kenapa sih terjemahan baru itu bahasa Yunani itu kan? Ya karena memang kebutuhannya memang dari bahasa Yunani sana gitu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, abangku, saudaraku, sahabat. Itulah yang terjadi. Biar saya coba nanti malam saya betul dapat hidayah dari amin. Kudus ya. Amin. Allah, ya Allah. Amin kan yang di bawah. Roh Kudus masuk. Iya, karena kita dari Roh Kudus, ilhamnya. Betul lah. Kalau di Islam itu Roh Kudusnya bekerja selama 22 tahun, abangku. Pada saya Nabi juga Muhammad 24 jam gak libur dia. Iya, pada Nabi Muhammad, lalu kemudian menguraikan itu dalam Al-Qur'an. Ajaran Roh Kudusnya itu satu kitab. Nah sekarang kita di karismatik itu ada bahasa roh. Oke. Nah makanya Kudusnya 24 jam. Di Islam ini dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk sempurna. Manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi jahat, punya potensi takut kepada Tuhan. Ada potensi membangkang kepada Tuhan, ada potensi takut kepada Tuhan. Al-Quran datang sebagai penggambaran yang datang dari Roh Kudus. Begitu Al-Quran datang, manusia tinggal memilih takut kepada Tuhan atau ingkar kepada Tuhan. Posisinya di situ. Ketika dia malam takut, saya DM Bang Juma ya. Kalau selesai saya baca lagi. Boleh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mati menjadi dalam satu malam. Saya sudah ada beberapa udah hafal itu, tenang aja. Oke. Jadi nanti saya DM Bang Juma karena saya juga kemarin ngomong sama Faruk, janganlah kalau di Komal. Saya DM Bang Juma, saya hubungin Bang Juma ya. Bang Arom, Roh Kudus berjalan. Bang Arom, Roh Kudus di dalam kekristenan sudah pensiun. Sudah pensiun? Enggak, 1/24 jam dia bekerja. Dari mana cerita? Kemarin ada yang mualaf. Gini. Kemarin ada yang mualaf. Gini. Roh Kudusnya pensiun. Takutnya gini, Bang Dewa, sabar Bang. Takutnya yang masuk Roh Kudusnya oneness lagi. Enggak, itu yang takutnya. Gini, karena tertulis bahwa ketika Yesus tidak ada pergi, roh kebenaran itu akan datang. Roh kebenaran itu roh yang datang dari Bapa. Itu yang benar. Jadi roh itu akan selalu sama kita. Roh Kudus itu akan selalu sama kita. Dia selalu memberikan pencerahan. Ketika kita terpleset dalam membaca ayat, ya Roh Kudus akan membimbing. Begitu. Sudah pensiun, Bang Arom. Pensiun dari mana? Pensiun. Tanya Bapak Gembala. Suruh pensiun. Iya. Kenapa nggak pensiun Ben Juma ini? Tapi udah lama tapi begini Bang Dewa, tapi begini Bang Arom, Gurunda. Sebenarnya kalau Gurunda dapat muan di dalam Bible bahwa Kristus itu ada dua, dari kajian kami selama 6 tahun, Gurunda, ternyata Paulus juga ada dua. Ada dua juga ada Paulus. Ini serius Bang, ini serius ya. Coba ada kita lihat ya. Ada dua Bang. Ini coba ya. Ada yang mengajarkan untuk menyembah saya kepada panggil Budarni ini nanti nih. Ada yang mengajarkan menyembah kepada 3, ada juga yang 1. Ini dasarnya ini ada 2 Paulus. Paulus yang pertama, ini Paulus baik, 1 Korintus 86. One God, one Lord. Sama dengan ajaran Yesus. 17:3 kan Yohanes. Itu sama, ini Paulus baik. Nah, ada Paulus yang jahat juga di Galatia 3:13. Paulus yang kan baik baca di Roma 1 Bang.
Itu kan lain bang, lain. Coba kita kaji ya. Roma 1:18 ini Paulus yang baik ini. Dia nggak membatalkan hukum Taurat ini. Hukuman Allah atas kefasikan dan kezaliman manusia. Ini Paulus baik. Paulus yang baik itu mengajarkan bang, jangan menyembah berhala. Di 25, sebab orang Kristen menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan sang penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Ini Paulus yang baik. Lalu Paulus yang baik itu Gurunda tidak membatalkan hukum Torah. Karena di ayat selanjutnya dikatakan di sini penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Elohim, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kita lihat ini Paulus yang baik ini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Elohim yang ada di atas, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum metong. Tuh, ini Paulus yang baik. Ini yang mengikuti ajaran Yesus. Ini ada dua. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang dilakukannya. Haleluya. Ini bang, ada dua Paulus Gurunda. Ternyata ini ngiri-ngiri sedap barang ini. Ya salam. jadi saya tertarik Gurunda kemarin kita bawa ayat ini kan. Bahkan di 2-3-nya dikatakan di sini orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan bang, yang ada di 20, yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Loh, siapa yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia? Kristen. Selesai barang ini di sini. Enggak digambarkan boleh, sama kita, Bang. Tidak Kita boleh nggak menggambarkan itu. Loh, kejadian Memang sudah 126. ada. Kejadian Sudah ada 126. bentuknya. Ya memang Apa di situ? memang segambar dan serupa. Nah, lalu di 2-3 ini bagaimana? Orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, Bang. Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Ya, Bukaryana, Tidak ya boleh. Bukaryana. Begitu Gurunda. Jadi ada dua Paulus ya. Nggak tahu Kristen ini yang mana ini dia ikutin. Asyadu. Malah madang mote. Madang. Jumatan dulu lah. Iya betul. Soli fardul Jumati arba'ati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Masya Allah. Mal ya. Salah Bang. Arba. Nggak ada arba. Jumat. Gimana sih? Saya ini mau ngisi khutbah Jumat, bisa nggak Bang Juma? Boleh. Boleh ya. Iya. Nanti saya bawa tentang firman yang menjadi daging. Ya. Oke, thank you Bang Juma semuanya, thank you semuanya. Oke, saudara. Thank you. Bang Arom, sebentar. Bang Juma boleh nggak sedikit ke Bang Arom? Bang Arom. Boleh. Sebentar Bang Arom ya. Ya Bang Arom. Ya kita sebagai umat Muslim ya Bang Arom ya. Kadang yang namanya kelakuan kita itu apa sih? Kadang yang namanya pakaian kita itu seperti Arab, kadang juga seperti Amerika, kadang soleh dan kami pun kadang salah. Terus yang namanya sifat juga kadang kita sabar, kadang kita barbar, kadang kita berdoa, kadang kita cerdas, kadang kita ngegas juga. Itu hal biasa dalam kita berdiskusi. Kadang kita polos, kadang juga bisa dikatakan sebagai ceplas-ceplos. Dan ketika Bang Arom tadi mengatakan, Bang Dewa, ya? Gini Bang Dewa, ya. Saya tadi buka komal. Kemudian ya ada yang naik lah, siapa namanya lupa saya kadang sedih ya, mereka yang pengetahuannya minim kemudian membawa buku-buku komik untuk dibacakan kemudian untuk diskusi itu apa ya? Sabar Bang Arom. Masa Bible dikatakan komik diralat Bang? Bukan Bible. Oh iya. Padahal itu data ada datanya di ayat Al-Qur'an. Tapi dia pakainya buku komik untuk membahas Nabi Muhammad kan, aduh.
kadang gimana ya? Kenapa ya? Kelompok penista itu, Bang. Enggak sih, bukan menista sebenarnya. Bukan menista sebenarnya, Bang Juma. Lalu? Bukan yang bawa menista gambar-gambar kan- itu, bukan? Iya, maksudnya menista itu kan karena dia sudah memahami kemudian diungkapkan. Tapi ini dia nggak memahami kan, makanya bertanya niatnya sebenarnya. Bukan menista sih, gitu. Gitu, Bang Juma. Itu Muslim apa Kristen, Bang Arom? Kristen. Makanya saya sebenarnya emosi sama orang-orang Kristen yang begitu sebenarnya, yang membilangkan Nabi Muhammad tukang kawin lah, tukang perang lah. Wajar Bang Arom. Ada hal yang seperti itu wajar. Pro dan kontra itu wajar, ya kan? Bahkan Bang Juma itu seorang Muslim. Dia tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Ada tidak yang kontra? Ada yang kontra. Merugikan Nabi Muhammad saya pun kok seperti dia. itu. Selama ini bagaimana? merugikan saya dia. Sebentar. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Seperti bagaimana beliau itu? Ada nggak yang kontra? Banyak yang kontra. Itu dunia. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Seperti itu adanya. Tapi jangan dipikirkan yang seperti itu. Karena itu adalah bagian daripada yang namanya ujian. Apakah dengan ketika yang namanya baginda Nabi itu dihinakan, kita itu akan berpaling? Atau keimanan kita itu akan bertambah? Itu wajar seperti itu. Sekarang kita fokus ke Bang Arom aja ya. Tadi Bang Arom mengatakan, saya pengen berdoa dulu. Bang Arom, saya kasih tahu ya. Terlalu murah jika berdoa hanya perkara harta dan kedudukan. Murah itu. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi, yang nilainya amat luar biasa, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah. Tidak ada lagi Bang Arom selain itu. Tumben bener. Iya.